kembali mengupas sejarah umat manusia yang sangat panjang dalam menemukan prinsip-prinsip kebenaran yang terang maupun wejah. Kisah cinta Ki Ageng Mangir dan Putri Pembayun sesungguhnya dari kacamata kebudayaan tidak sekedar kisah panggung yang berpredikat pembalelo atau pembangkang. Namun sebelum saya menceritakan kisah cinta Ki Ageng Mangir dan Putri Pembayun, kita flashback sedikit sejarah siapakah sebenarnya Ki Ageng Mangir. Pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1478 Masehi, putra Prabu Brawijaya V atau Prabu Kertabumi yang berjumlah 117 orang mulai mengembara. Mereka mendatangi lahan-lahan subur dan membangunnya menjadi sebuah komunitas-komunitas atau yang sekarang disebut sebuah desa. Termasuk Ki Ageng Mangir pertama yang ia pergi ke arah barat dan akhirnya menemui sebuah tempat yang bernama Mangir. Ketika ia tiba di sana, ia melihat sudah banyak sekali penduduk di sana dan tempat itu dipenuhi dengan pohon kelapa. Tanah Mangir sangatlah subur. Akhirnya Ki Ageng Mangir pun hidup di sana dan menikahi wanita pribumi. Keberadaannya waktu itu merupakan awal kembalinya orang-orang Majapahit ke tanah Mataram, sekitar abad 14 sampai 15 Masehi. Ki Ageng Megarjari adalah orang pertama yang menghuni bumi Mangir di wilayah Mataram. Baru kemudian diikuti Wonoboyo atau Jaka Umbul, putra Lembu Misani yang menjadi Ki Ageng Mangir Wonoboyo meneruskan pamannya sekaligus mertuanya. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan dari Pajang ke Mataram sekitar 1589 Masehi, bumi Mangir berada dalam suasana yang aman, tentram, dan damai. Ki Ageng Mangir Wonoboyo II telah wafat dalam usianya yang sepuh dan digantikan oleh putranya Ki Ageng Mangir Wonoboyo III atau dikenal juga dengan Ki Ageng Mangir IV. Konon Ki Ageng Mangir IV masih muda. Ia belum beristri dan sangat memperhatikan olah seni dan budaya, serta merasa bangga memiliki tombak pusaka Kiai Baru Kuping atau sering disebut juga tombak Kiai Baru Klinting. Konon sang senopati ing Ngalogo ing Mataram setelah dijunjung menggantikan Sultan Pajang tidak mau menempati istana Pajang, melainkan lebih senang tinggal di Mataram. Beliau juga tidak mau menggunakan gelar Sultan, tapi lebih senang menggunakan gelar Panembahan. Lengkapnya adalah Panembahan Senopati ing Ngalogo ing Mataram. Sebuah drama Mangir Wonoboyo yang diunggah-unggahi Putri Pembayun agar menjadi istrinya, atau lebih dikenal dengan versi Rantai Emas atau Siasat Penangkapan. Rombongan kesenian yang berangkat menuju Mangir terdiri dari punggawa terkemuka negeri Mataram. Adipati Mertalaya, ia berperan sebagai dalang Sandiguna, siap memimpin misi rahasia tersebut. Dibantu Ki Jaya Supanta yang berperan sebagai penabuh dan mengganti namanya menjadi Ki Sandi Sasmita dan Ki Suradipa. Rombongan kesenian tersebut akhirnya menggelar kesenian tari dan gamelannya, dan tentu saja Kademangan Mangir menjadi tambah hingar-bingar. Ki Ageng Mangir Wonoboyo IV yang masih berjaga terpikat akan kecantikan sang Waranggana yang duduk di belakang Ki Dalang Sandiguna. Selesai mendalang, mereka dijamu di dalam rumah Ki Ageng. Rumah itu memang sepi karena memang Ki Ageng belum berkeluarga. Belum ada wanita yang mampu menundukkan hatinya. Tapi ketika melihat sang Waranggana yang konon putri Ki Dalang Sandiguna tersebut, hati Ki Ageng Mangir pun mulai tergetar dan sepertinya mulai tumbuh benih-benih cinta. Ki Ageng terkena panah asmara dan ingin melamar sang Ayu untuk menjadi istri. Konon keduanya telah direstui untuk menjadi suami istri. Retno Pembayun dengan sepenuh hati telah rela untuk menjadi Nyai Ageng Mangir Wonoboyo.
Dengan pernikahan itu sesungguhnya bumi Mangir boleh dikatakan telah menjadi bagian dari istana Mataram. Tetapi kiranya tak semudah itu untuk menundukkan sebuah keyakinan. Ki Ageng Mangir Wonoboyo tidak mengira bahwa istrinya itu adalah Sekar Kedaton Kerajaan Mataram. Ia tidak pernah tunduk kepada Panembahan Senopati. Kenapa bisa menjadi menantu penguasa Mataram itu? Konon Ki Ageng masih bertanya-tanya dengan penuh keraguan, namun toh pupus juga dengan keyakinan bahwa semuanya itu telah menjadi suratan takdir yang maha kuasa. Benih-benih cinta tetap mekar dan bersemi di hati keduanya, tetapi untuk menghadapkan sembah kepada mertuanya di Mataram, harga diri dan pesan wanti-wanti kakek moyangnya selalu saja mengganggunya. Kemandirian desa Mangir harus diteruskan tanpa mengekor pada kekuasaan orang lain. Tapi cinta itu terasa sangat tulus. Ki Ageng Mangir merasakan pengorbanan yang dilakukan oleh Ratno Pembayu. Benih-benih cinta itu bersemi di dalam hati Sanubari sang putri. Ki Ageng berpikir dengan cermat untuk mengambil sikap yang terbaik. Apakah maksud sebenarnya dari seorang putri Panembahan Senopati yang mau menjadi Nyai Ageng di Mangir? Benarkah ia mencintai dirinya atau menjebaknya supaya mau tunduk kepada ayahnya? Ki Ageng yang terkenal dengan pembangkangannya itu tetap menjadi menantu agung Panembahan Senopati, sekaligus yang menjadi korban pembunuhan kontroversial di Keraton Mentau Mataram. Tewasnya Ki Ageng Mangir dengan dibenturkannya di dampar pelinggihan tentu sangat kontradiktif dengan watak Wong Agung Ngeksi Gandho yang selalu bersikap karya naktiasing sesama, yaitu selalu membuat hati orang lain merasa nyaman. Apa yang diputuskan dalam Pasewakan Agung intinya ialah penghilangan gelar dan simbol kekuasaan Ki Ageng Mangir atas bumi perdikan di Mangir. Artinya Ki Ageng Mangir tidak lagi melanjutkan dinastinya karena telah bersatu dengan kerajaan Mataram. Artinya pula setelah terjadinya pernikahan antara Ki Ageng Mangir dan Putri Pembayun, maka wilayah-wilayah yang dalam pengaruh Mangir semuanya tunduk kepada pemerintahan kerajaan Mataram. Dari sinilah terjadinya teka-teki pembunuhan Ki Ageng Mangir. Benarkah ada pembunuhan fisik terhadap seorang kesatria desa yang bernama Ki Ageng Mangir oleh Panembahan Senopati yang sudah menjadi mertuanya sendiri? Konon berita pembunuhan Ki Ageng Mangir banyak yang meragukan kebenarannya. Berbagai kontroversi tersebut di era sekarang, beberapa film menceritakan kisah cinta Ki Ageng Mangir dan Ratno Pembayu. Salah satu contohnya adalah film yang berjudul Banteng Mataram yang dibintangi oleh Minati Atmanegara dan Teddy Purba. Tercatat film tersebut melukiskan dua sejoli Ki Ageng Wonoboyo dan Ratu Pembayun menghadap ayahandanya Panembahan Senopati secara baik-baik, dan mereka pun direstui. Hal ini tentu saja menghilangkan kontroversi. Selain itu, konon menurut Babat Kolopaking di Banjarnegara justru mengungkapkan adanya konspirasi atau semacam tawar-menawar antara kelompok Mangir dan sekutunya, Giring Wanakusuma dari Gunung Kidul, dengan pihak Keraton Mataram yang saat itu diwakili oleh Ki Jurumartani atau yang biasa disebut Mandaraka. Mereka berupaya mencari kesepakatan bagaimana caranya menyingkirkan Ki Ageng dan Nyai Ageng Mangir Pembayu secara rahasia, dan diberitakan saat itu Ki Ageng Mangir tewas dan jasadnya dibawa dengan jodang atau peti pembawa makanan, lalu dibawa ke Sasana Wiraseba. Kemudian kejadian itu dibuktikan dengan pemakaman yang aneh di kota gede, yaitu sebuah nisan yang separuhnya berada di luar pagar astana, yang separuhnya lagi berada di dalam pagar astana. Dapat diambil kesimpulan bahwa inti pemusnahan Ki Ageng Mangir Wonoboyo lebih bersifat simbolistik,
untuk kejayaan Mataram yang tengah mengepakkan sayap kekuasaan pasca pemerintahan Kesultanan di Pajang yang sudah saatnya berpindah ke Mataram. Karena itulah Panembahan Senopati membuktikan sikap yang santun dan mau berkorban, yaitu dengan mengirimkan putrinya Retno Pembayun untuk direlakan menjadi istri Ki Ageng Mangir Wonoboyo IV, sekaligus menyatukan Bumi Mangir dengan Keraton Mataram. Setidaknya selama 350 tahun penjajahan Belanda di Indonesia, kisah Ki Ageng Mangir Wonoboyo telah dipelintir sebagai sosok pembangkang yang mengakibatkan apatisme dan ketakutan di kalangan rakyat Mangir. Kisah kepeloporan budaya yang menonjol sebagai pemimpin dan pemuka desa tidak pernah ditulis dan diungkapkan kepada khalayak. Kematian Ki Ageng Mangir yang penuh dengan kontroversi tentu saja harus kita kembalikan kepada porsi yang sebenarnya. Apakah mungkin itu dilakukan oleh seorang Panembahan Senopati yang kita yakini bukanlah seseorang yang licik, melainkan seorang yang agung dan berprinsip? Kalau dalam kisah disebutkan sebagai siasat yang jahat, tentulah kita meyakininya sebagai kisah pelintiran. Apalagi pengakuan Panembahan Senopati dan para kerabat terhadap Ki Ageng Mangir Wonoboyo sebagai menantu agung Keraton Mataram telah dibuktikan dengan pisauanan agung di Keraton Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa Mangir telah menjadi bagian dari Keraton Mataram dan diterima secara santun dan elegan. Perjalanan menuju pisauanan agung Ngantin Mangir Pembayun konon telah menjadi asal mula kata Bantul, karena perjalanan rombongan Mangir menuju Istana Pleret membawa berbagai barang hasil bumi yang dipikul sepanjang perjalanan. Rombongan yang mengiringi Ki Ageng Mangir dan Pembayun menuju Istana Pleret sangat banyak. Semua orang membawa emban atau barang bawaan, oleh-oleh hasil bumi yang mereka persembahkan untuk Keraton Mataram. Dalam bahasa Jawa, saking banyaknya barang yang mereka bawa dalam pikulan tersebut terlihat mantul-mantul. Mungkin itulah yang menjadi asal-usul kata Bantul, yaitu dari kata emban dan mentul. Kemudian sesampai di Keraton Mataram dikisahkan terjadinya drama pembunuhan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Kisah ini pun mendapatkan reaksi dan komentar aneh dari para peneliti dan ahli sejarah, termasuk putra wayah Ki Ageng Mangir. Banyak kejanggalan atas kisah yang ditulis oleh para pujangga tembang yang bersumber dari cerita tutur berumur ratusan tahun itu. Apalagi karya sastra Babat Mangir yang ditulis orang 200 tahun kemudian, sekitar 1600 sampai 1800 Masehi, jelas sudah diintervensi oleh kolonialis Belanda, sehingga layak untuk diragukan kebenarannya. Sebagai salah satu contoh, pembunuhan Ki Ageng Mangir dilakukan dengan cara dibenturkan ke alas dampar singgasana sehingga tewas. Hal itu dinilai sangat janggal dan telah membunuh karakter kedua wong agung dari Mangir dan Mataram. Begitu mudah pula seorang kesatria muda gagah perkasa Sakti Mandraguna dibenturkan kepalanya dengan sekali dua benturan tanpa reaksi perlawanan. Begitulah cara pembodohan yang terjadi menimpa rakyat pribumi Mangir. Kisah tutur yang semula jujur apa adanya kemudian ditulis dalam bentuk sastra tembang Babat Mangir yang terkontaminasi dan penuh teka-teki. Tidak mustahil penulisan sastra Babat Mangir itu diperbanyak dan diterbitkan dengan membawakan misi kaum penjajah. Ki Ageng Mangir sebagai bagian dari sejarah perubahan budaya besar abad ke-15 yang menumbuhkan dan mewariskan kepemimpinan kerakyatan yang disebut Ki Ageng di tanah Jawa. Sebuah keniscayaan sejarah yang telah terbukti dan itu sangat ditakuti oleh penjajah Belanda. Ki Ageng Mangir bukanlah pembalelo atau pembangkang yang dianggap sebagai pemicu permusuhan,
melainkan justru Ki Ageng Mangir adalah pemersatu negara Mangir dan Mataram. Dan itu dibuktikan oleh perkawinan Ki Ageng Mangir Wonoboyo dengan Putri Pembayu. Untuk saat ini mungkin kita harus menghilangkan mitos dan ketakutan peninggalan penjajah Belanda yang merugikan rakyat Mangir khususnya dan secara luas kita sebagai generasi muda.